Kalimat pertama, kekhawatiran Nabi dengan menggunakan kalimat dalam hadis tersebut, akhwafa. Inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Inna akhwafa ma akhafu alaikum sittan. Dan hadis-hadis yang lain. Dikumpulkan oleh para ulama, setidaknya ada 40 hadis. 37 hadis terdeteksi hadis sahih, sisanya tidak terdeteksi sahih. Berarti bisa dideteksi sebagai dhaif. Tapi 40 hadis lebih hadis tersebut tentang kekhawatiran Nabi terhadap kita semua. Terhadap kita semua. Bahkan Nabi khawatirnya terhadap umatnya, bukan terhadap sahabatnya. Nabi tidak khawatir terhadap sahabat. Nabi tidak khawatir terhadap generasi setelah sahabat dan generasi setelah tabi'in. Dia setelah sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini Nabi tak khawatir betul. Yang dikhawatirkan Nabi justru kita. Yang sangat dikhawatirkan Nabi. Makanya ketika sahabat bertanya tentang persoalan keadaan yang akan datang, Nabi bilang, kekhawatiranku itu terhadap umatku, katanya. Nah, siapa umat Nabi itu yang di akhir zaman itu? Ya kita. Baik. Tadi laisa minna, yang kita gandeng dengan kekhawatiran. Yang kedua kalimat yang dipakai, inni khasyitu, kata Nabi. Aku takut, kata Nabi. Atau inni akhsha alaikum. Aku ni takut terhadap kalian. Jadi Nabi menggunakan beberapa kalimat atas kekhawatiran Nabi terhadap umatnya. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis, orang yang tidak masuk dalam golongan Nabi dari kalangan Muslim adalah kekhawatiran Nabi yang terjadi pada mereka. Sehingga Nabi menyampaikan ini agar orang mengerti, ini loh kekhawatiran Nabi terhadap kalian yang harus kalian hindari. Maka di subuh hari ini saya mengangkat satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Apa kata Nabi? Qal akhafu alaikum sittan. Aku khawatir terhadap kalian akan datang satu masa kepada kalian di mana ada 6 hal yang kekhawatiran itu akan terjadi pada umat. Kata Nabi, inni akhafu alaikum sittan. Aku khawatir 6 ini dapat atau terjadi pada akhir zaman dan terjadi pada umatku, kata Nabi. Kita tidak sedang berbicara dalam konteks kekafiran, tapi kita sedang berbicara dalam konteks akhlak, baik muslim ataupun kafir. Baik muslim ataupun kafir. Tapi lebih condong kita pahamkan adalah dalam konteks Islamnya, muslimnya. Karena kata Nabi, laisa minna dalam makna yang kedua adalah orang muslim yang tidak masuk dalam golongan Nabi. Yang sangat disayangkan itu adalah orang muslim yang tidak masuk dalam golongan Nabi. Baik. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi berkata, kata Nabi, akhafu alaikum sittan, aku khawatir terhadap kalian 6 perkara. Yang kelak 6 perkara ini akan terjadi pada umatku, kata Nabi. Yang pertama, imaratus sufaha. Apa Bapak Ibu? Imaratus sufaha. Ini lagi-lagi khawatir kita ada yang tersinggung. Ini tidak ada kaitannya singgung-singgung kemana ya, tapi memang ini perkataan Nabi ya. Apa artinya imaratus sufaha itu? Pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh. Sekarang kita lihat dalam hadis Nabi yang lain. Ini belum kita bahas panjang, masih satu. Imaratus sufaha. Ada kaitannya dengan hadis Nabi yang lain? Ada. Kata Nabi, kelak di akhir zaman yurfa'ul ilma wa yathbutul jahal. Kata Nabi, kelak di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu diangkat yang tersisa orang bodoh. Fayakhuduna al-umara minal bil jahli. Mereka akan mencari pemimpin dengan kebodohan dan yang dipilih adalah pemimpin yang bodoh. Dan yang memilih pemimpin yang bodoh adalah yang bodoh.
Ibu-ibu ini semangat pagi-pagi ini. Habis makan sayur kayaknya nih. Sayur bayam. Dalam hadis yang lain Nabi bilang begini, la taqumus sa'ah hatta ya'khudallahu syaritatahu min ahlil ardi fayabqa fiha ujajah la ya'rifuna maghraman aw la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga Allah mengambil orang-orang baik dari penduduk bumi, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek. Mereka tidak mengetahui mana yang baik dan tidak mengingkari mana yang mungkar. Ada 3 hadis ya. Hadis pertama, imaratus sufaha. Hadis kedua, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahal. Tersisanya orang-orang bodoh, diangkatnya ilmu. Yang ketiga, ada masa yang akan datang kepada kita, orang tidak mengerti mana yang baik dan yang tidak mengingkari ini kemarin ini sudah sering kita sampaikan. Kita kaitkan dengan, kita coba lihat hadis yang ketiga ini terlebih dahulu. Kalau kita lihat, orang tidak mengetahui yang baik. Kalimat ini sebenarnya sederhana, tapi begitu familiar dengan keadaan. Kalau kata Zainuddin MZ, manusia berakal tapi tak melihat akal. Manusia berakal tapi tidak punya akal. Salah satu fitrah manusia itu, fitrahnya kemanusiaan, fitrah kita sebagai manusia adalah berbuat baik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau ada manusia yang tidak berbuat baik atau zolim, dia sedang keluar daripada fitrah dia sebagai manusia. Kalau ada manusia berbuat zolim, dia berarti dia sedang keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Karena fitrah manusia itu berbuat baik. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sebelum Islam datang kepada mereka, bagaimana mengukur tolak ukur untuk masuk ke dalam surga dan neraka? Tolak ukurnya adalah fitrah. Karena fitrahnya manusia yang dilahirkan itu baik. Kalau dia sudah keluar daripada kebaikan, dia sedang tidak dalam keadaan fitrah. Makanya tolak ukurnya sebelum Islam datang, untuk tolak ukur masuk dalam surga dan neraka itu, tolak ukurnya adalah kebaikan sebagai fitrah manusia. Berarti kalau ada yang maling itu sedang keluar daripada fitrahnya sebagai manusia. Iya memang. Karena fitrah manusia itu tidak maling. Karena itu kebaikan. Ya, memang fitrahnya manusia itu yang kerjaannya makan-makan terus. Tidak fitrah berarti kalau ada yang kerjaannya makan-makan aja itu. Kerja fitrahnya manusia itu Ustaz kalau berzinah terus. Tidak fitrah manusia. Karena binatang itu selalu melakukan perbuatan zinah itu. Jadi kalau dia tidak manusia berarti ya pandai-pandailah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Itu fitrah kita. Makanya dalam Al-Quran itu kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada mereka rasul. Inilah dalil terhadap ketika ada orang mengatakan bapak ibu Nabi tidak masuk surga. Itu dalilnya di situ. Dalilnya adalah untuk membantah pernyataan tersebut adalah bahwa Allah tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada mereka rasul. Sementara bapak ibu Nabi belum mendengar rasul. Nabi belum jadi nabi. Nabi baru jadi nabi pada umur 40. Jauh sekali jaraknya. Sementara sebelum itu belum ada nabi. Belum ada nabi. Nah, maka ini menjadi poin penting. Nah, kita kembalikan imaratus sufaha. Sekarang kata Nabi, kekhawatiranku terhadap umatku ini ada kata Nabi imaratus sufaha. Kekhawatiran Nabi terhadap datangnya pemimpin yang mohon maaf, pemimpin itu bodoh. Sekarang kita lihat apa maksud pemimpin bodoh di sini. Yang pertama kata para ulama, digandeng dengan hadis yang kedua yang tadi kita bacakan adalah su'ul khuluqi. Pemimpin yang akhlaknya buruk. Pemimpin yang
akhlaknya buruk. Kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam, di antara sekian banyak kriteria, satu yang menjadi poin penting, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Maka kategori di sini, kategori jahlu di sini adalah memiliki akhlak yang buruk. Satu. Yang kedua, pemimpin yang tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa membedakan mana yang zalim, mana yang tidak, mana yang mungkar dan mana yang tidak mungkar. Tapi mereka tahu, Ustaz. Paham mereka kalau itu mungkar, tapi mengapa mereka lakukan? Masuk pada poin ketiga. Berilmu tapi tidak menggunakan ilmu. Adakah orang berilmu yang tidak menggunakan ilmunya? Ada. Disebut juga kategorinya jahlun, bodoh, abahlul. Ini tak usah dikait-kaitkan kemana ya, jangan dirubah-rubah hurufnya, jangan dirubah. Balil, kata beliau balil, kata dia. Baik, Bapak Ibu. Yang keempat, sudah tidak berilmu dan tidak beragama. Jadi yang paling berbahaya itu pada poin terakhir ini. Imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Yang disebut dengan pemimpin yang bodoh itu bodoh pada poin yang terakhir tadi. Bodoh secara ilmu dan bodoh secara agama. Dapat dua-duanya. Udah agama nggak paham, ilmu nggak ngerti. Kira-kira ada pemimpin seperti itu atau tidak itu? Dia naik hanya karena, dia duduk hanya karena harta yang dia miliki. Pun harta itu turunan. Karena nenek moyangnya kaya, akhirnya sifat turun-temurun, generasi sistem khilafah dinasti, jadilah tuh barang. Jadi kepemimpinan gaya dinasti namanya. Jadi gaya model dinasti kepemimpinannya, mau pintar mau tidak pintar, tetap aja dia bakal jadi pemimpin karena sistemnya dinasti. Nah, kekhawatiran Nabi adalah munculnya pemimpin yang seperti ini. Sekarang kita lihat apa dampak daripada munculnya pemimpin yang bodoh. Satu, ini kata para ulama. Dampak daripada munculnya pemimpin yang bodoh, kata para ulama, al-halaku, kehancuran. Salah satu penyebab kehancuran satu kaum ketika dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Pemimpin memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Sekarang kalau ada peribahasa mengatakan kalau ingin menaklukkan satu kaum, maka cukup taklukkan pemimpinnya. Jadi kalau sudah dipegang kepalanya, yang lain ngikut. Seperti Ustadz Fadlan, Ustadz mana itu? Fadlan itu, yang Papua itu, diislamkannya pimpinannya, yang lain ngikut. Nah, itu bahasanya. Tapi ini baik nih, yang ini baik. Ustadz Sampo, betul. Nah, ini kan kapan-kapan boleh nih disuruh datang ke Nurul Yakin. Mana Pak Wai tak ada ya? Nah, penting itu kita motivasi berjuang Pak dalam beragama. Itu betul-betul motivasi berjuang dalam beragama itu. Nah, jadi ini poin penting. Tapi yang kita maksud adalah kalau pemimpin dia mohon maaf zalim, kira-kira yang lain ikut berbuat zalim enggak? Sama. Makanya pemimpin ini kunci terpenting. Kata Nabi, kata para ulama itu salah satu penyebab kehancuran satu kaum itu tergantung pada pemimpinnya. Baik pemimpinnya, baik masyarakatnya. Kalau buruk pemimpinnya, buruk masyarakat. Sekarang pertanyaannya, mudah enggak bagi seorang pemimpin untuk membuat baik masyarakatnya? Mudah. Keluarkan kebijakan. Misal, Pak Wali Kota bilang begini, mulai besok yang tidak pakai kerudung orang muslim tangkap. Bisa enggak kita buat peraturan seperti itu? Harusnya bisa. Laki-laki perempuan yang tidak suami istri tangkap.
kalau berboncengan, kan begitu. LGBT yang terindikasi atau yang terjerat atau yang tertangkap sebagai kasus LGBT penjarakan atau rehab, terserahlah apa terserah. Minuman keras semua tutup. Toko-toko yang jual minuman keras diapain tuh? Dicabut izinnya. Selesai itu, Pak. Itu kebijakan. Itu kalau orang-orang kayak kami tidak bisa itu. Kalau orang-orang kayak kami ngomong tak ada kekuatan, tidak bisa. Maka perlu pemimpin yang cerdas. Yang cerdas seperti apa? Yang mengerti agama, yang mengerti ilmu. Dia tahu, Pak, kalau pemimpin yang cerdas itu kalau narkoba ini mesti merusak, paham dia. Cuma bagaimana cara menghapusnya? Ini kan pasti harusnya bisa bermain dengan kebijakan. Kalau dulu ada orang yang besar sehingga mengambil kebijakan sulit, lah kalau orang yang besar itu sudah mati harusnya bisa. Kalau orang yang besar pemegang duit, yang banyak orang calon-calon pemimpin datang minjam duit sama dia, tidak bisa ngomong, itu sebenarnya kalau dia sudah mati itu bisa. Cuma tergantung kecerdasan pemimpin. Sanggup enggak pemimpin tuh mengambil kebijakan setelah dia mati itu. Sebenarnya nggak perlu takut kalau dia punya Tuhan, kan begitu bahasanya sebenarnya. Maka yang dimaksud oleh para ulama tadi dalam poin kebodohan itu sebenarnya mereka jahlun biddin wa jahlun bil ilmi. Bodoh dalam urusan agama dan bodoh dalam urusan ilmu. Nah, kata para ulama, ada poin lain yang sebenarnya menjadi perhatian kita. Berilmu tapi pura-pura tidak berilmu. Berilmu tapi ilmunya tidak dipakai. Itu dia. Itu poin kedua. Maka Bapak Ibu konteksnya. Nah, umara pemimpin yang dikaitkan dengan kebodohan tadi, maka itulah yang disebut dengan su'ul umara, pemimpin yang buruk. Pemimpin yang apa? Yang buruk. Su'ul umara atau pemimpin yang buruk. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yugharbaluna fihi gharbala yabqa minhum khusala. Qad marijat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fakanu hakadha wa shabaka baina asabaihi." Apa kata Nabi? Akan datang satu masa kepada manusia zaman di mana mereka akan dipilih. Hingga yang tersisa dari mereka hanyalah orang-orang yang hina. Jadi susah juga mengartikan hina di sini. Takutnya banyak yang tersinggung. Karena memang dalam perkara ini ya kita mau tidak mau sebenarnya untuk menyampaikan biar kita ini cerdas. Artinya Bapak Ibu, perkataan Nabi tidak mungkin tidak terbukti, pasti terbukti. Hanya saja kata Nabi, orang-orang yang cerdas dengan ilmu dan iman di akhir zaman itu memang sedikit. Nah, jumlah yang sedikit inilah yang kelak harus berjuang memperjuangkan kebenaran dan hak itu tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya minoritas memperjuangkan kebenaran di antara mayoritas menolak kebenaran gitu. Bahasanya kan sederhana itu. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi tadi, mereka la ya'rifunal khaira, mereka tidak mengetahui kebaikan. Pertanyaannya adalah, apa ada manusia hari ini yang tidak mengenal kebaikan? Tidak ada. Semuanya mengenal. Pertanyaannya, mengapa mereka lebih memilih kejahatan? Kok tidak melakukan kebaikan? Itu pertanyaannya. Itulah yang disebut dengan jahlun yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan bodoh yang sesungguhnya. Contoh. Kalau seorang pemimpin tahu bahwa maling itu adalah dosa, kalau dia mengerti agama, kira-kira dia menjalankan atau tidak? Tidak dia jalankan. Tidak mungkin maling. Dia tahu bahwa maling itu dosa, tapi dia buat juga. Berarti tidak beriman. Yang kebodohan dia jahlun biddin. Pertanyaannya, apakah dia tidak tahu kalau itu dosa? Tahu. Lah, tapi kok mengapa dia lakukan? Tertekan. Itu poin penting tuh. Karena ditekan. Bisa jadi atau bukan yang kedua, karena dorongan hawa syahwat dia lebih tinggi daripada dorongan iman dia. Baik, itu yang pertama. Kita tak urus sepanjang betul dengan imaratus sufaha.
Karena ada 6 hal. Maka yang harus kita lakukan dalam konteks Imaratus Sufaha hari ini, yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat terhadap ketika kita menghadapi munculnya fenomena pemimpin-pemimpin yang rakus, pemimpin-pemimpin yang bodoh dengan ilmu dan iman, pemimpin-pemimpin yang pura-pura bodoh, pemimpin-pemimpin yang menutupi diri daripada kemungkaran dan kebaikan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau dalam satu hadis Nabi kata, jangan keluar dari barisan mereka, tapi jangan melakukan apa yang tidak sejalan dengan syariat. Satu. Yang kedua, kata Nabi, kalau Anda tidak sanggup berada dalam barisan mereka, maka keluarlah. Maka keluarlah. Tapi kita butuh hari ini jiwa-jiwa pejuang yang bisa merubah satu kelompok yang tidak baik. Ini kalau dibiarkan hancur semua. Nah, Nabi tidak pengen begitu. Kalau bisa ada yang baik masuk dalam kelompok tersebut untuk merubah yang tak baik jadi baik. Tapi yang kita khawatirkan, dia pula yang ikut tak baik. Itulah yang menjadi masalah kita sekarang. Ada perkumpulan tidak baik, masuk orang baik, kira-kira yang perkumpulan tak baik jadi baik, atau yang baik ini jadi tidak baik. Itu cuma 2 itu aja, lagi tergantung lah itu. Makanya kalau Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, kalau kita mau lihat kan, itu perjuangan beliau untuk membuat orang-orang geng motor itu lebih baik kan begitu. Sehingga orang-orang yang peminum perlahan bertahun-tahun beliau bergabung, ya tidak lagi minum. Kecenderungan mereka untuk berbuat baik seperti yang dilakukan Ustadz Bahtiar Nasir. Dan kelompok-kelompok geng motor dari yang tidak mengerti tentang Palestina ikut andil dalam urusan Palestina meskipun butuh waktu. Nah, masalahnya orang-orang seperti beliau ini imannya kuat. Lah yang tidak kuat iman itu yang susah. Makanya bahasanya kadang-kadang memang saya selalu menggelitik dengan bahasanya Prof Mahfud itu. Malaikat masuk pun bisa jadi syaitan. Itu yang susah. Baik, satu, Imaratus Sufaha. Yang kedua, kata Nabi, yang kedua yang aku khawatirkan terhadap umatku, kata Nabi, di akhir zaman safkud dima. Apa itu safkud dima? Pertumpahan darah. Lah kalau pertumpahan darah ini maknanya umum. Kata para ulama dan kata Nabi dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tazharul qital. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perperangan di mana-mana. Inilah yang disebut dengan pertumpahan darah. Maksudnya apa? Akan terjadi perperangan di mana-mana. Sekarang Sudan gejolak, Syria gejolak, Yaman gejolak. Ini kita ambil negara-negara Islam aja nih. India, Sudan, Pakistan, Afghanistan, semua Pak, Palestina yang tiada akhir. Tapi Nabi memang sudah bilang, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perperangan. Nah, perperangan ini akan berkelanjutan hatta fathu, sampai nanti akan muncul yang disebut dengan perang malhamah, malhamatul kubra. Jadi perperangan ini akan diakhiri dengan perang yang besar. Ulama bilang perang yang besar ini ada 2. Satu antara Muslim dengan Yahudi, yang kedua yang disebut dengan perang dunia ketiga. Nah, terserah mana yang dimaksud. Tapi yang jelas perang yang besar dimaksud itu ada 2 kemungkinan, pada kemungkinan pertama dan pada kemungkinan kedua tadi. Satu antara Muslim dengan Yahudi dalam perang akhir, yang kedua adalah dalam perang dunia ketiga. Sekarang Bapak Ibu, kapan mulai pertumpahan darah itu? Ketika terjadinya iri hati dan dengki yang dimiliki oleh anak Nabi Adam terhadap saudaranya. Qatala ibna Adam sahibahu au akhahu. Ketika salah satu di antara anak Nabi Adam membunuh saudara dia sendiri. Itu mulai pertumpahan darah pertama. Setelah itu terjadi terus pertumpahan sampai hari ini.
Nanti ditutup dengan perang yang terakhir yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Satu. Makna yang kedua, safkut dima. Makna yang kedua daripada safkut dima, kata para ulama, kalian akan melihat di akhir zaman betapa nyawa itu tidak berharga. Betapa nyawa itu tidak berharga. Jadi membunuh manusia bukan lagi menjadi dosa besar, tapi sudah menjadi hal biasa. Tiba-tiba keluar rumah, dalam got ada mayat. Jalan ke pasar ditemukan mayat. Masuk ke gedung ditengok mayat. Lantai 5 mayat. Mudah menemukan. Malam-malam dapat mayat, mutilasi dan lain sebagainya. Kata Nabi, kelak kalian akan melihat orang-orang mayat itu biasa ditemukan. Artinya pembunuhan itu antara satu dengan yang lain menjadi hal biasa. Pertanyaannya, apa penyebab timbulnya pembunuhan terhadap satu dengan yang lain atau pertumpahan darah tersebut? Banyak sebabnya, Pak. Dendam, sakit hati, iri hati, apa lagi? Apa tuh? Nggak ada yang mau dimakan. Oh, ini kasus sebelumnya nih. Jadi semua bisa aja terjadi. Kalau kita rujuk kepada karakter binatang, karena binatang tuh nggak punya akal, yang dia punya cuma nafsu aja. Jadi bagi binatang, istilah bahasa Nabi dalam hadisnya itu hukmul ghabi. Hukmul ghabi itu hukum rimba. Yang kuat yang berkuasa, yang lemah selalu kalah, yang kuat yang selalu berkuasa. Jadi kalau kita kembalikan hukum sekarang ini hampir sama dengan hukum ghabi tadi, hukmul ghabi. Yang kuatlah yang berkuasa, yang lemah ya selalu tertindas. Maksudnya bagaimana? Ya itu tadi. Jadi mudah saja pertumpahan darah itu terjadi. Gara-gara duit 2.000 pun bisa dibunuhnya kawan sendiri. Potong roti. Ini kasus nih, Pak. Kasus beberapa waktu yang lalu, tukang parkir membunuh kawan sendiri karena gara-gara tukang salah ambil lahan. Ada bos parkir dengan tukang parkir. Tukang parkir ini laki-laki, bos parkir ini perempuan di salah satu tempat. Karena ini kita menyadari secara langsung, melihat secara langsung. Jadi bos parkir ini ingin mengganti tukang parkir ini dengan saudara dia. Sementara bagi tukang parkir ini adalah kehidupan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Karena bos parkir ini tidak suka dengan tukang parkir ini, digantilah dengan orang lain. Apa yang terjadi? Hari itu juga tukang parkir ini datang ke rumah bos parkir ini, dicekiknya hampir mati. Dan itu terjadi di samping rumah saya. Coba bayangkan, Pak. Hanya karena, mohon maaf Pak, hanya karena pertanyaan kita adalah siapa yang mau kita salahkan? Mau kita salahkan bos parkirnya atau tukang parkirnya? Wallahu alam kan. Kalau kita katakan mau kita salahkan tukang parkirnya, mumpung aku berkuasa, semua aku ganti. Mumpung aku berkuasa. Tapi itu poin penting apa tak penting itu? Itu yang harus kita pahami. Maka mohon maaf Bapak Ibu, jangan dikira rakus itu hanya ada pada makanan. Rakus itu juga ada pada semua lini. Haus kekuasaan. Jadi salah satu penyebab daripada munculnya pertumpahan darah itu adalah bisa disebabkan karena haus kekuasaan. Jadi jangan salah. Misal ada seorang tersangka karena dia punya kekuasaan, takut untuk dijebloskan, sementara kasusnya mulai diangkat, dibakarnya rumah orang itu. Selesai Pak, hilang cerita. Bisa. Munir misalkan. Dulu pernah kasus cerita Munir itu kan familiar pada masanya. Hanya ingin mengungkapkan kebenaran, orangnya mati. Dan ini kasus Pak. Saya punya buku judulnya Indonesian X-File, 2 jilid, buku terlarang untuk diterbitkan. Itu isinya dokter forensik semua yang mengungkap kebenaran kematian, fakta-fakta yang diungkap daripada kematian-kematian orang-orang tertentu. Itu ada 2 jilid buku itu.
Dan itu tidak boleh disebarkan itu. Karena faktanya di situ semua. Dokter forensik yang berbicara di situ. Artinya ketika jasad-jasad itu di otopsi untuk mencari tahu kebenarannya. Masya Allah, saya bilang ngeri memang. Ya begitulah kehidupan. Ini haus kekuasaan, ini nafsu, ini syahwat. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu syahwat. Ada 3 hal yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Satu di antara 3 ini adalah syahwat. Nah, syahwat ini hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menjadi poinnya. Orang kalau sudah mempertuhankan hawa nafsu, dia tak pandang saudara, dia tak pandang. Mau bapak dia, mau adik dia, mau ibu dia. Anak saja bisa memenjarakan ibu kandung dalam penjara. Anak tuh bisa memenjarakan ibu kandung. Ini kasus juga di Pekanbaru nih. Seorang anak menggugat ibunya masuk dalam penjara gara-gara harta warisan. Jangan salah, Pak. Itu anak kandung. Coba bayangkan. Kalau abang kandung itu mungkin agak sedikit gimana di telinga kita gitu. Meskipun tabu juga. Ini ibu kandung. Pertanyaan kita nih, anaknya bodoh atau bagaimana itu? Kira-kira kurang apa anaknya itu? Kurang ilmu apa kurang iman? Kurang akal. Benar, Pak. Nah, kita kan sekarang diminta begitu. Makanya bahasa Nabi dalam hadisnya, la yungkiru mungkara. Bagi mereka kemungkaran itu ya bukan mungkar. Pemimpin yang bodoh tadi, dimaksud tadi adalah yang tidak mengatakan kemungkaran itu adalah mungkar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak orang mengatakan bahwa LGBT itu bukan mungkar itu, bukan keji? Ada enggak kelompok yang mengatakan bahwa LGBT itu tidak keji? Yang mengatakan bahwa zina itu tidak perbuatan keji? Ada enggak? Ada. Mereka yang memperjuangkan toleransi hak asasi manusia, yang mendukung LGBT, yang mendukung perzinahan. Itu poin pentingnya di situ. Kok bisa ada orang yang memperjuangkan itu? Karena bagi mereka kekejian itu bukan keji, kemungkaran itu bukan Besok korupsi itu begitu, Pak. Korupsi itu dianggap bukan kemungkaran, bukan kezaliman. Jadi dibuat dulu semua biasa, setelah biasa ya udah biasa aja. Jadi kemungkaran itu pada akhirnya bukan mungkar. Kekejian itu pada akhirnya bukan keji. Itulah bahasanya la ya'riful khaira. Mereka tidak mau tahu dengan kebaikan. Pokoknya haus kekuasaan tadi menjadi poin penting. Nafsu dan syahwat yang didorong, yang dipaksakan. Baik, Bapak Ibu. Itu poin penting. Yang kedua tadi apa namanya? Safkud dima, pertumpahan darah. Saya mengajak Bapak Ibu kepada kita semua, selain kita menggunakan akal sehat kita, kita harus menggunakan iman. Makanya berbicaralah dengan iman dan ilmu. Lagi-lagi poin pentingnya sama, Pak. Ilmu, iman, amal. Jadi tak ada tonggak dunia ini selain daripada 3 ini, Pak. Ada orang berilmu karena dia tidak punya iman, suka-suka hati dia aja ngomong. Ilmu tinggi, tapi iman tak ada. Ada orang beriman tapi tak berilmu, susah juga. Maka kita butuh dua-duanya, ilmu dan iman. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu punya pemimpin tapi tidak ngerti agama, tapi tahu ilmu. Kira-kira apa yang terjadi? Sama, Pak, tidak ada kontrol. Salah satu pengontrolnya adalah iman. Bapak Ibu punya pemimpin beriman tapi tidak berilmu. Akhirnya apa? Dikerjain terus. Biarlah kita, tidak apa-apa. Salah satu kriteria pemimpin itu adalah harus cerdas, harus berani. Umar bin Khattab punya dua-dua itu. Ilmu, iman punya dia. Keberanian punya. Ali bin Abi Thalib kecerdasan, punya iman, punya ilmu, punya iman, punya keberanian. Meskipun untuk menghancurkan dan menurunkan Ali butuh strategi. Dan strateginya adalah kawan sendiri. Sama Utsman ibn Affan, beriman enggak dia? Beriman, Pak. Berilmu enggak dia? Berilmu, Pak. Berani enggak dia? Berani, Pak. Pertanyaannya, kenapa turunnya dengan keadaan yang sadis begitu matinya? Sampai di sini paham, Pak ya? Nah, kita butuh. Tapi mengapa
Umar bin Khattab dianggap sebagai pintu penghalang fitnah. Karena Umar punya keberanian tangguh yang tidak dimiliki oleh siapapun. Makanya mohon maaf Pak, kita butuh pemimpin itu ya selain dari ilmu dan imannya, ketegasan dan keberanian. Yang berani nentang. Lah, ya kalau tidak berani ya susah. Akhirnya apa? Ya dijebak lah, yang di inilah masuk. Ya gak keluar-keluar. Kapan keluarnya kita nggak tahu. Itu yang kedua, safkud dima. Pertumpahan dah. Begitu mudahnya manusia di akhir zaman menumpahkan darah. Yang ketiga, sebelum kita tutup. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini agak sensitif nih, yang ketiga nih. Bai'ul hukmi, memperjualbelikan hukum. Nah, ini kalau saya sebenarnya ajak Bapak Ibu menerawang, mesti sudah Bapak Ibu bisa terawang kan? Bai'ul hukm, sekarang kita lihat. Sekarang orang mulai bermunculan untuk memperjuangkan keadilan. Hati-hati, hati-hati. Semoga orang-orang yang memperjuangkan keadilan tidak didorong oleh unsur kepentingan yang lain selain daripada keadilan itu sendiri. Bapak Ibu, kenapa poin ini penting untuk disampaikan? Bai'ul hukmi adalah permainan akhir zaman. Saya sampaikan di sini tapi bukan dalam arti untuk menjustifikasi secara utuh. Tapi salah satu kata para ulama, salah satu di antara pekerjaan yang paling berat dan dekat dengan neraka di akhir zaman, hakim. Salah satu pekerjaan yang dekat dengan hari kiamat, dengan neraka itu hakim. Makanya bahasa Nabi itu sederhana, al-qudatu salasah. Qadiyani finnar, qadin fil jannah. Hakim itu 3. 2 di neraka, 1 di surga. Jadi apa maksudnya itu Ustaz? Pandai-pandailah. 2 di neraka itu bagaimana? Tahu kebenaran tapi tidak dilakukan. Tahu kebenaran tapi diperjualbelikan. Yang satu tadi tahu kebenaran dan dia lakukan. Makanya yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Jadi bisa sogok-sogok hukum tuh Ustaz. Bisa Bapak Ibu sogok-sogok hukum tuh. Bisa ya Pak ya? Nah, itulah yang saya tak paham betul tuh. Tak paham dalam arti kiasan. Makanya kenapa nenek-nenek maling ayam penjaranya 5 tahun, koruptor 1 miliar penjaranya 1. Kalau gitu bilang sama nenek-neneknya, kurang banyak ayam yang dimaling gitu. Dihitung pakai. Insyaallah. Bai'ul hukm, bai'ul hukmi, memperjualbelikan hukum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bukan dalam konteks mencari tahu, tapi sekarang apa yang bisa Bapak Ibu lakukan terhadap bai'ul hukmi ini? Apa yang bisa kita lakukan sekarang terhadap bai'ul hukmi? 1, yang bisa kita lakukan adalah karena kita bukan penguasa, karena kita bukan anggota dewan, karena kita bukan pemegang tampuk kekuasaan, bukan orang yang kaya, yang kita bisa lakukan adalah menyuarakan kebenaran. 1. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Mengajak masyarakat untuk lebih cerdas. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mengajak masyarakat untuk menolak kezaliman apapun bentuk kezalimannya, dan menolak bai'ul hukmi dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Tolak. Itu yang bisa kita buat. Kita bukan penguasa. Kalau kita penguasa, kita bisa gunakan kekuasaan. Kalau kita anggota dewan, kita bisa gunakan kursi. Tapi ini kita bukan. Artinya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa lebih andil dan serius dalam memahami konteks bai'ul hukmi itu. Memperjualbelikan baik. Ini 1. Apa ada maksud yang lain daripada bai'ul hukmi? Ada. Bai'ul fatwa, memperjualbelikan fatwa. Ini ada juga kejadian kasus seperti ini, ada. Memperjualbelikan fatwa itu ada. Ya tapi ini konteksnya di luar, kita tidak terlalu masuk ke ranah itu. Yang jelas Bapak Ibu, ketika seorang yang
siapapun mereka, pemimpin,kah dia, alimkah dia, yang sudah mempertuhankan hawa nafsu dia, jangankan hukum, fatwa pun bisa dibeli. Makanya hati-hati. Para dai yang dekat dengan pemimpin, hati-hati. Jangan sampai lisan kita tertutup untuk berbicara kebenaran. Itu saja yang kita khawatirkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, merujuk kepada bai'ul hukmi ini, banyak kasus yang kita temukan. Maka Umar bin Khattab itu ketika terjadi kasus, ketika ada satu kasus, Umar bin Khattab menolak bentuk pemberian apapun, baik hadiah ataupun hibah, dalam bentuk dan model apapun ketika ada kasus. Gak mau dia. Bahkan Umar bin Khattab sangat memfilter pemberian dari siapapun. Nabi juga begitu. Kenapa demikian? Khawatir mulut ini tak bisa berbicara kalau ada yang salah daripada mereka yang memberikan. Misal contoh, saya selalu dikasih orang misalkan, dikasih mobil, dikasih ini, dikasih itu misalkan. Nah, ketika orang yang memberikan itu salah, kita tidak sanggup untuk mengatakan itu salah. Makanya mohon maaf, saya sangat tidak setuju ketika ada para ulama yang terlalu berlebihan memuji pejabat. Bahasa kasar saya itu penjilat. Bahasa kasarnya penjilat. Kenapa? Mesti ada maunya, Pak. Yang harus kita lakukan kepada para pejabat itu adalah mengkritik dan menasehati. Memuji sebatasnya, cukup sewajarnya. Oh, pekerjaannya bagus, alhamdulillah. Udah cukup, enggak usah lebih-lebihkan, Pak. Karena memang itu tugasnya, bagus tak bagus itu tugas dia, Pak. Jadi mohon maaf, Pak, kita ini kadang-kadang memuji orang itu tidak pada tempatnya. Itu memang pekerjaan dia, harus bagus memang. Dan tidak usah dipuji atau tidak dipuji, tetap pekerjaan itu harus bagus. Kewajiban harus selesai. Kita ambil contoh. Apa kewajiban pemerintah? Mengaspal jalan yang bolong misalkan. Pertanyaan saya, itu kewajiban atau sunnah itu? Wajib. Lah kalau wajib kenapa kita puji? Ngapain kita puji? Lah memang itu kewajiban dia. Kecuali dia melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Tapi kadang-kadang melakukan sesuatu yang dia lakukan meninggalkan kewajiban. Nah, itu yang menjadi masalah. Yang tak wajib dilakukan, yang wajib ditinggalkan. Itu menjadi masalah itu. Ini poin pentingnya di situ. Baik, itu yang bai'ul hukmi, memperjualbelikan hukum. Bagi Bapak Ibu yang tahu, tak usah kita ikut-ikutan. Mohon maaf. Ini kejadian baru beberapa hari yang lalu. Datang seorang pemuda, dia tanya begini, Ustaz, apa hukumnya kami menyuap hakim? Saya bilang haram. Oh, alhamdulillah Ustaz kalau begitu. Besoknya dibuatnya. Gimana lagi Ustaz kalau tak kayak gini anak saya tak lulus, katanya. Astagfirullah wa atubu ilaik. Saya bilang, kalau kayak gitu ngapain Bapak datang ke sini nanya, saya bilang itu. Kan sakit kepala kita dibuatnya, Pak. Apa hukum suap? Haram. Ustaz, kalau kami tidak suap itu anak kami tak lulus, katanya. Jadi seolah-olah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih layak untuk anaknya selain daripada itu. Baik, yang keempat, sebelum kita tutup, yang keempat, qati'atur rahim. Memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi, di akhir zaman itu banyak manusia mudah sekali memutuskan silaturahim antara satu dengan yang lain. Sebenarnya apa alasan mereka memutuskan silaturahim? Bapak Ibu, apa alasan kita memutuskan silaturahim dengan sesama saudara, sesama muslim? Satu, beda pendapat. Yang kedua, kebencian. Yang ketiga, iri hati. Yang keempat, beda pendapatan. Yang keempat, sakit hati sudah, dendam sudah. Kenapa, Bu? Kedengkian, hasad, dengki, sama iri hati. Dia lebih untung, aku tidak, kan begitu. Dan ini poin, Pak. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau tolak ukur setiap orang itu adalah memahami standar bahwa rezeki itu datang dari Allah, kira-kira ada yang mau dengki? Enggak. Berarti tandanya apa yang harus kita lakukan?
Kalau setiap orang paham bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi takdirnya Allah, kira-kira ada yang perlu kita irikan? Kalau setiap orang itu memahami kelemahan diri dia, apa mungkin dia menganggap diri dia lebih baik daripada orang lain? Harusnya yang pantas jadi anggota dewan itu aku, bukan dia. Berarti setiap orang menganggap diri pantas. Kalau setiap orang menganggap diri pantas, kira-kira ada nggak yang mau direndahkan? Nggak ada. Berarti kalau semua orang menganggap diri dia paling baik, kira-kira ada nggak yang menganggap diri nggak baik? Nggak ada. Kira-kira apa yang terjadi? At-tanafus, perlombaan. At-tanafus wat tanajus fid dunia. Mereka akan ikut dalam perlombaan dunia. Ini yang kita khawatirkan. Maka kenapa hubungan hubungan abang kandung dengan adik kandung tidak baik? Kita coba lihat, telusuri dulu. Ternyata penyebabnya adalah kadang orang tua tidak imbang memberikan sesuatu. Kadang orang tua beli ke abang ini dikasihnya 20 juta, yang adik dikasih 10 juta. Padahal di situ harus ditelusuri lebih dalam. Kasus warisan, kasus pemberian, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Ada orang tua bilang begini, pokoknya sebelum aku mati semua hartaku kuhibahkan buat anak terakhir. Anak pertama sampai keempat udah biar aja pandai sendiri. Karena mereka tidak pernah ngurus aku. Nanti setelah bapak ini wafat mesti kelahi nih. Ini mesti kelahi, Pak. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan dikira urusan dunia itu sepele, tidak. Orang beriman saja bisa terjerumus dalam kehancuran, apalagi tidak punya iman. Maka kita berhati-hati dari beberapa sifat. Kata Nabi, setidaknya ada 3 karakter penyebab asal masalah itu. Kulli khati'atin. Ada 3 penyebab masalah. Kata Nabi, 1 rakus. Yang kedua dengki. Bisa dipahami Bapak Ibu, rakus dan dengki. Tinggalkan rakus, tinggalkan dengki. Kalau rakus itu hirsun, dalam bahasa Arabnya serakah, hirsun. Hirsun ini lebih parah daripada tamak. Kata seorang ulama mengatakan definisi hirsun tadi, al-hirsu asyaddu minat tama'. Hirsun ini lebih parah daripada tamak. Dalam pandangan kita tamak itu sudah lebih parah. Ternyata masih ada yang lebih parah lagi. Adalah namanya hirsun. Apa maksud parahnya? Rela memasukkan ibu kandung ke dalam penjara, rela membunuh orang tua hanya karena keserakahan dan ketamaan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan dari hadis yang kita sampaikan di subuh hari ini meskipun belum selesai, Allah menjaga kita dan keluarga kita. Allah menjaga anak-anak kita. Allah menjaga negara kita. Allah menjaga pemimpin-pemimpin kita. Allah menjaga mereka para pejabat-pejabat kita. Dan Allah menjaga kita semua. Maka tak salah ketika kita berdoa, ya Allah berikan kami pemimpin-pemimpin yang baik. Maka perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Berikan kami orang tua yang baik. Maka perbaikilah orang tua kami. Dan lain sebagainya. Ini poin penting. Kita setidaknya Bapak Ibu selalu memberikan waktu untuk mendoakan mereka. Semoga negara kita ini bisa masuk dalam kategori baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, salah satu syaratnya adalah butuhnya para pejuang yang bisa menjadi penopang untuk menciptakan baldatun thayyibah tersebut. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan subuh hari ini bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah. Dari apa yang kita sampaikan ini, dari prediksi baginda Nabi ini, dari apa pemaparan baginda Nabi ini bisa menjadikan kita semakin takut akan kemungkaran, kezaliman yang terjadi di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana
وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اختمنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته